Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Munawir. Kemudian salah satunya di sini kelompok 5 ada Priscilla Febi, ada Onivasia, Niri Injela, Venirus Pandi, Septrianus Kopong Sabon, Mekianus Ngalu Pukar. Jadi di kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang perhitungan produk sampingan. Mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu produk sampingan. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lain. Itu produk utama. Kemudian lanjut, ada dua metode penentuan biaya produk sampingan. Yang pertama yaitu metode pengakuan pendapatan kotor tanpa alokasi. Metode ini tidak dilakukan alokasi biaya semua biaya bersama kepada produk sampingan, sehingga semua biaya bersama dibebankan seluruh kepada produk utama. Kemudian yang kedua, metode pengakuan pendapatan bersih dengan lokasi. Metode ini jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan akan dikurangi dengan seluruh biaya yang terjadi setelah titik terpisah. Kemudian lanjut, pengelompokan produk sampingan. 1. Produk sampingan yang siap dijual setelah dipisah dari produk utama. Kemudian yang kedua, sampingan yang memerlukan proses lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, proses sampingan yang siap dijual setelah titik pisah dari produk utama, tetapi tidak diproses lebih lanjut agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian lanjut, ada dari metode tersebut memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya yaitu yang pertama, produk sampingan bukan merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, harga jual produk sampingan relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan produk utama yang dihasilkan pada saat yang sama. Kemudian lanjut ya, di sini metode 1, pengakuan pendapatan kotor. Yang pertama, metode A1. Metode 1A, pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Kemudian metode 1B, pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Kemudian metode 1C, pendapatan produk sampingan sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Selanjutnya metode 1D, pendapatan produk sampingan mengurangi biaya produksi. Kemudian selanjutnya biar dilanjutkan di samping kiri saya teman saya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan materi ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Onivasia Ada, di mana saya akan menjelaskan contoh perhitungan dari laporan laba rugi PT Graha Anugrah Insani. Jadi penjualan produk utamanya itu adalah Rp600.000, di mana harga pokok penjualannya di persediaan awalnya Rp45.000, biaya produksinya Rp495.000, dan barang tersedia dijual ditotalkan dari persediaan awal biaya produksi menjadi Rp540.000, persediaan akhirnya Rp90.000, dan harga pokok penjualannya itu Rp450.000 dari total penjualan barang tersedia dijual yaitu 540 ditambah 90.000 menjadi 450.000. Jadi harga pokok penjualannya itu 450.000, laba kotornya 150.000, biaya pemasaran dan adminnya 60.000. Jadi laba operasinya 90.000. Selanjutnya ada beberapa metode pengakuan pendapatan kotor. Di mana yang pertama 1A, pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Produk penjualan utamanya itu Rp600.000. Harga pokok penjualannya Rp45.000, biaya produksinya Rp495.000 dijumlahkan menjadi Rp540.000, dan persediaan akhirnya dikali dari 45 dikali 2.000 sama dengan Rp90.000. Jadi harga pokok penjualannya itu ditotalkan dari Rp540.000 Rp90.000 menjadi Rp450.000. Jadi laba operasinya Rp90.000 dari laba penjumlahan laba kotor dan biaya pemasaran, yaitu 190 ditambah Rp60.000 menjadi Rp90.000. Adapun pendapatan lain yaitu pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan Rp45.000. Jadi laba sebelum pajak yaitu Rp135.000.
teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai metode pengakuan pendapatan kotor. Di mana tadi di 1A saya menjelaskan pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Neri Angela. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Pada pendapatan metode 1B, pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Pada laporan laba rugi, pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan dimasukkan ke dalam penjualan produk utama, yaitu sebesar 600.000. Kemudian pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan yaitu ada 45.000 dan hasil total penjualannya yaitu ada 645.000 rupiah. Sekian yang bisa saya jelaskan dari metode pendapatan kotor dari 1B, yaitu pendapatan produk sampingan sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya mengenai perhitungan produk sampingan. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan metode 1C, pendapatan produk sampingan sebagai pengurang harga pokok. Nah, di sini pada laporan penjualan laba rugi, penjualan produk utama sebesar 600.000. Kemudian harga pokok penjualan totalnya 450. Karena di sini metodenya harga pokok produk sampingan sebagai pengurang harga pokok, maka total dari harga pokok penjualan 450.000 dikurangi dengan penjualan produk sampingan sebesar 45.000, jadi totalnya harga pokok penjualan 405.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode 1D, yaitu pendapatan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Pada laporan laba rugi, penjualan produk utama sebesar 600.000. Pada harga pokok penjualan, di sini persediaan awal 45.000, biaya produksi sebesar 495.000. Karena produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi, maka biaya produksi 495.000 ini dikurangi dengan penjualan produk sampingan sebesar 45.000. Jadi biaya produksi netonya sebesar 450.000. Itu tadi presentasi dari kelompok 5 mengenai perhitungan produk sampingan.